Jadi banyak kesalahan yang sering terjadi teman-teman, yaitu selalu menganggap mad arid sukun itu berada di akhir ayat. Padahal tidak semua mad arid sukun itu berada di akhir ayat. Lah terus gimana dong pembahasannya? Nah, ada syaratnya teman-teman. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun ayat yang kedua, di mana ayat ini berbunyi La a'budu ma ta'budun. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat terakhir ini yang tanda merah ini terdapat hukum tajwid yang disebut dengan mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun. Nah, kalau dari sisi bahasa, mad itu panjang, arid itu setelah tiba-tiba, kemudian lis sukun itu mati. Nah, secara eh, maksud yaitu bacaan panjang yang mati tiba-tiba karena wakaf atau berhenti. Ya, matinya tiba-tiba karena wakaf atau berhenti, bukan karena matinya asli. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan dari sisi bahasa. Nah, biasanya kesalahan apa sih yang sering terjadi pada ketika kita melafalkan surah Al-Kafirun ini, terutama pada bacaan mad arid sukun, atau apa sih yang kekeliruan yang sering terjadi bagi orang-orang yang memahami mad arid sukun. Jadi banyak kesalahan yang sering terjadi teman-teman, yaitu selalu menganggap mad arid sukun itu berada di akhir ayat. Padahal tidak semua mad arid sukun itu berada di akhir ayat. Lah terus gimana dong pembahasannya? Nah, ada syaratnya teman-teman. Ini yang disebut dengan mad arid sukun, yaitu apabila terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Kunci pertama adalah ada mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, ya. Dan dibaca waqaf. Jadi ada 3 syarat, mad tabi'i, kemudian bertemunya dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Nah, apa itu mad tabi'i? Nah, mad tabi'i itu teman-teman yaitu dhammah kalau bertemu dengan waw sukun, kasroh bertemu dengan ya sukun, fathah bertemu dengan alif. Nah, ini disebut dengan mad tabi'i. Nah, dalam konteks surah Al-Kafirun ayat yang kedua ini, ta'budun. Nah, oke. Mad tabi'inya yang mana? Nah, mad tabi'inya yang ini. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini syarat yang pertama, oke. Syarat yang kedua yang mana? Bertemu, nih mad tabi'inya bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu huruf nun. Ya. Apa yang disebut dengan huruf hidup? Ya, hurufnya ini bukan sukun. Nah, kalau ini wawunya sukun berarti hurufnya mati. Kalau ini adalah huruf hidup. Ya, baik dia fathah, kasroh, dhammah, fathatin, kasrotin, dhammatin, nah itu disebut dengan huruf hidup. Oke.
bertemu dengan huruf hidup, kemudian dibaca wakof. Nah, karena ini ada di akhir ayat, maka dibaca wakof. Maka syaratnya sudah terpenuhi. Mat tabi'inya ada, yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun. Huruf hidupnya ada, yaitu nun berharokat fathah. Kemudian dibaca wakof karena di akhir ayat. Oke, syaratnya sudah terpenuhi. Lantas terus bagaimana cara membacanya? Yaitu nun hidupnya ini, ya, huruf hidupnya disukunkan. Jadi ta'buduna menjadi ta'budun. Kemudian dibaca panjang. Panjangnya berapa? Nah, boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Oke, diperbolehkan. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Contoh, yang 1 alif. Ta'budun. Nah, 1 ayunan. Kalau 2 alif, ta'budun. Nah, 2 ayunan. 3 alif, ta'budun. Nah, itu 3 alif. Boleh teman-teman. Jadi boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Nah, alangkah lebih baiknya kita stabilkan. Kalau kita membaca surah Al-Kafirun menggunakan mad arid sukunya 2 alif, ya 2 alif semua. Supaya lebih rapi dan lebih sempurna bacaannya. Meskipun sama-sama boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Oke, insyaallah sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian gimana sih contohnya kalau misalkan kan ini di akhir ayat. Nah, contohnya di akhir ayat ya kan. Bagaimana yang di tengah ayat? Nah, ini saya kasih contoh kesalahan yang selalu menganggap bahwasanya mad arid sukun itu ada di akhir ayat atau di ujung ayat. Contoh, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Nah, di sini teman-teman. Misalkan di ayat sebelumnya misalkan kita diwasolkan, kemudian tidak kuat nafasnya untuk sampai wanahar. Innal muttaqin. Nah, boleh berhenti di sini kan? Kemudian baru kita ulangi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita gak kuat nafasnya, kemudian berhenti di innal muttaqin, maka ini disebut juga dengan mad arid lisukun. Nah, kenapa teman-teman? Nah, contoh, kita coba syarat yang pertama mad tabi'inya mana? Yaitu iya sukun diawali harokat kasroh pada huruf qaf. Oke, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua mana? Mad tabi'inya ini bertemu dengan huruf hidup, yaitu huruf nun berharokat fathah. Nah, syarat yang kedua terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga dibaca wakof. Nah, kan tadi dibaca wakof karena berhenti di sini sebab nafas tidak kuat. Ini namanya wakof ibtida. Atau kalau di Al-Quran itu ada Al-Quran ibtida. Jadi kita berhenti bisa diberi tanda untuk berhenti, kemudian diberi tanda untuk mengawali. Nah, misalkan kita berhentinya di sini, nah ini sudah termasuk mad arid disukun sebab kita baca wakof, dipaksa baca wakof, maka syaratnya sudah terpenuhi. Innal muttaqin. Nah, boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif, 3 alif. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan mengenai hukum mad arid lis sukun. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memahami sebenarnya mad arid sukun seperti apa dan mampu untuk memahami kembali bahwasanya mad arid sukun itu tidak selalu ada di akhir ayat. Nah, cuma misalkan kita nafasnya kuat, biasanya ketemunya emang di akhir ayat terus. Bagi teman-teman kita yang tidak kuat nafasnya, maka bisa jadi nanti berhenti di sembarangan, bukan sembarangan ya, di beberapa
di tengah-tengah ayat. Nah, ya seperti itu. Jadi boleh berhenti di sini, kemudian kita ulangi. Nah, karena berhenti di sini maka ini termasuk dengan mad arif disukun. Itu seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu kita untuk lebih memahami secara detail hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.